Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anugrah Mawarti, mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, program studi Interdisciplinary Islamic Studies, konsentrasi bimbingan konseling Islam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk saya bisa mempresentasikan hasil penulisan artikel saya yang berjudul Pelaksanaan Cyber Counseling sebagai bentuk upaya dalam mengatasi perilaku cyberbullying pada remaja pengguna sosial media. Langsung saja kita mulai presentasinya dari pendahulu. Pada tahun 1972, internet diperkenalkan untuk menyebarkan informasi. Internet merupakan sebuah sistem komunikasi yang mampu menghubungkan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Beberapa bentuk jaringan yang berbeda dapat bertukar informasi melalui perangkat yang disebut protokol TCP atau IP menurut Ramadan tahun 2005. Para remaja dapat berselancar mencari informasi, data, atau materi secara mudah dengan menggunakan internet. Dengan adanya media sosial di kalangan remaja, membuat mereka dapat berhubungan dengan teman-teman lamanya. Namun, dengan munculnya media sosial di kalangan remaja juga membawa dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari media sosial ini adalah perilaku bullying, di mana bullying sendiri dalam bahasa Indonesia berarti mengintimidasi atau mengganggu orang yang lemah baik secara individu ataupun secara kelompok. Menurut Kim dalam Adila, bullying dapat dilakukan secara verbal, psikologis, dan fisik. Sebagian besar dari kita hanya mengetahui bahwa bullying yang dilakukan secara langsung atau bertemu langsung dengan target. Bullying menggunakan kontak fisik maupun verbal. Namun, sekarang bullying tidak hanya terjadi di kehidupan nyata. Bullying juga terjadi di dunia internet atau cyber, yang sekarang sering dijuluki sebagai cyberbullying. Cyberbullying sama halnya dengan bullying yang terjadi pada umumnya, yaitu sama-sama mengintimidasi ataupun mengganggu orang yang lemah. Cyberbullying ini pada umumnya banyak terjadi di media sosial. Perbedaannya antara cyberbullying dan bullying adalah tempat di mana seorang pembuli melakukan intimidasi, ancaman, pelecehan, dan lain-lain segala bentuk kejahatan terhadap target. Nah, bentuk-bentuk cyberbullying yang banyak terjadi di dunia maya yaitu dengan mengganti foto akun seseorang, menghina seseorang, dan membajak akun seseorang dengan mengganti password. Dari berbagai permasalahan remaja yang harus ditangani, untuk itu kita bisa menggunakan solusi upaya preventif dan kuratif sebagai formulasi penanganan dan upaya pencegahan masalah remaja secara tepat dan berkesinambungan. Salah satu alternatifnya untuk memberikan pendampingan serta penanganan yang tepat bagi remaja tersebut ialah bimbingan dan konseling, di mana dengan adanya bimbingan dan konseling, seorang konselor bisa memperhatikan klien dan klien bisa berkonsultasi langsung kepada konselor. Dengan berkembangnya waktu, konteks global di sini mengalami perkembangan yang berbagai aspek dan dimensinya, membuat bimbingan konseling juga berkembang. Sekarang, bimbingan dan konseling bisa dilakukan melalui internet atau telepon, yang kini dikenal sebagai cyber counseling. Selanjutnya, metodologi penelitian. Di sini peneliti menggunakan desain penelitian literatur review atau tinjauan pustaka. Penelitian kepustakaan atau kajian literatur merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur berorientasi akademik, serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu.
Yang C. Pembahasan. Menurut Donengan, cyberbullying adalah perilaku kekerasan yang terjadi di dunia maya. Aktivitas tersebut dilakukan menggunakan media elektronik seperti pesan instan, surat elektronik, chat, website, game online, situs jaring sosial, atau pesan teks. Karakteristik untuk pelaku cyberbullying adalah dengan menghina dan mengejek pada saat korban mengunggah foto atau mengunggah status. Juga memiliki tingkat empati yang rendah, agresif secara verbal, dan cenderung memiliki tingkat psikotik yang tinggi. Mereka yang berada di kelompok pelaku sekaligus korban paling banyak memiliki skor negatif pada segi kesehatan psikologis, fisik, kesehatan, dan kinerja akademik. Salah satu contoh yang saya ambil di sini yaitu dari penggunaan Instagram, di mana Instagram sendiri adalah sebuah aplikasi media sosial yang berbagi foto secara bebas. Instagram juga sebuah platform media sosial berbasis gambar dengan lebih dari 80 juta gambar diunggah ke aplikasi tersebut perharinya. Cara yang tepat untuk dapat mengatasi perilaku bullying salah satunya dengan menggunakan bimbingan dengan melalui telepon atau yang sering kita sebut dengan cyber counseling. Dengan lahirnya cyber counseling sendiri menempatkan profesi seorang bimbingan dan konseling ke dalam layanan yang bebas dan terbuka. Selanjutnya tahap cyber counseling. Di sini Ifdil menjelaskan bahwa cyber counseling meliputi 3 tahapan, yaitu tahap 1 persiapan, tahap 2 proses konseling, dan tahap terakhir yaitu pasca konseling. Yang selanjutnya, media yang dapat digunakan untuk melakukan cyber counseling antara lain website atau situs, email, video conference, telepon atau handphone, chat, dan jaring sosial. Dengan diadakannya cyber counseling diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk membantu menangani permasalahan yang dihadapi oleh remaja. Cyber counseling di sini diharapkan mampu membantu remaja dalam menggunakan potensi diri untuk memiliki dan menciptakan lingkungan yang positif sebagai salah satu upaya preventif, kuratif, dan developmental. Baik, yang terakhir kesimpulan, saya mengambil dari artikel yang saya tulis. Kesimpulannya, dengan adanya globalisasi ditandai dengan perubahan yang berlangsung dengan cepat, terutama didorong oleh kepesatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu pula dengan kegiatan dalam bimbingan dan konseling. Jika dahulu bimbingan dan konseling bisa dilakukan dengan cara face to face ketika seorang konselor menghadapi langsung seorang klien, saat ini dengan berbagai kemudahan dan perkembangan ilmu teknologi yang semakin maju, klien dari tempat yang jauh pun bisa melakukan bimbingan atau bisa bertemu dengan konselor secara langsung melalui telepon atau menggunakan situs internet. Dengan keadaan seperti inilah, konseling tidak lagi terikat dengan tempat, waktu, atau kesamaan budaya. Terima kasih, mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.